Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini, kami selaku kelompok 9 keterampilan menyimak akan mempresentasikan materi kami yang berjudul meningkatkan daya simak. Sebelum saya mempresentasikan materi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Kak Septiani Taufan selaku moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Devi Marcella sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami mempresentasikan materi kami. Yang pertama ada pengertian menyimak. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai proses menyimak dalam saat yang sama. Pada saat menyimak mendengar bunyi berbahasa, pada saat itu pula mentalnya aktif bekerja, mencoba memahami, menafsirkan apa yang disampaikan pembicara, dan pada saat itu ia harus menerima respon. Pada dasarnya, respon yang diberikan itu akan terjadi setelah terjadinya integrasi antara pesan yang didengar dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman penyimak. Respon itu bisa sama dengan yang dikehendaki pembicara dan bisa pula tidak sama. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak dan kemampuan, dengan mudah kita perlu meningkatkan daya simak. Adapun kegiatan yang dapat meningkatkan daya simak seseorang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyimak secara konservatif. Kedua, menyimak apresiatif. Ketiga, menyimak eksploratif. Dan yang terakhir, menyimak konsentratif. Menyimak selanjutnya ada menyimak konservatif. Untuk memperbaiki serta meningkatkan kegiatan menyimak, kegiatan konservatif dapat kita lakukan yaitu pertama, menyiagakan menyuruh anak-anak untuk bersiap keperluan perbaikan serta peningkatan dengan jalan mendiskusikan tanda-tanda atau ciri-ciri kurangnya perhatian para penyimak yang telah diperhatikan oleh para siswa pembicara dari waktu ke waktu. Kedua, mengadakan norma atau standar bagi menyimak yang sopan, santun, yang pandai, dan lincah bercakap atau berbicara dengan menarik, terutama dalam diskusi. Dan yang ketiga, membuat rekaman percakapan kelas, serta menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan itu. Selanjutnya ada menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif sangat berkaitan dengan aspek keresponsifan. Misalnya, membaca nyaring atau membaca bersuara sering yang merupakan latar belakang bagi menyimak apresiatif dalam menyimak responsif apabila para penyimak yang pertama membuat sketsa tokoh sesuai dengan situasi yang dilukiskan dalam suatu cerita. Kedua, memainkan wayang secara spontan sebagai suatu respon terhadap cerita yang baru disimaknya. Ketiga, menceritakan atau menulis suatu kesimpulan terhadap suatu cerita. Yang terakhir, membuat latar belakang suara atau bunyian dengan ritme instrumen cerita yang melukiskan berbagai jenis suara atau kecepatan gerak, misalnya pada saat tokoh sedang berjalan cepat, melompat, atau gerakan lainnya. Pada saat seorang guru bercerita dan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menyimak secara apresiatif dan kreatif, misalnya pada saat mereka yang pertama menceritakan kisah bersambung sehingga setiap peserta harus menyambungnya mulai dari awal sampai akhir. Kedua, menyaksikan adegan pertama suatu lakon, lalu secara spontan menyusun dan mempersiapkan adegan berikutnya. Ketiga, menyimak petunjuk cerita yang menimbulkan serta menyarankan cerita-cerita spontan pada pihak para penyimak. Dan yang terakhir, lalu siswa memperhatikan dan mencatat ide-ide yang telah disajikan oleh guru atau teman sekolah. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Devi Marcella. Kepada Devi Marcella, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang menyimak eksploratif. Untuk menyimak eksploratif ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk memperluas dan mendalami makna kata, para siswa diharuskan untuk memahami kata-kata dengan memahami makna dan memperhatikan pemakaian kata-kata tersebut. Yang kedua, setelah menyimak, para siswa harus mengadakan suatu eksperimen sederhana, yaitu melaksanakan beberapa usaha dalam keahlian atau konstruksi. Yang ketiga, setelah menyimak, para siswa menuliskan petunjuk-petunjuk, misalnya bagi penyelamatan diri di pantai atau bagi permainan sepak bola. Yang terakhir, atau mereka menyimak informasi baru mengenai suatu topik yang sebagian telah dipelajari. Cara paling baik untuk membantu siswa menyimak informasi adalah melihat apakah mereka menyimak dengan menyiapkan pertanyaan atau masalah yang telah dimiliki. Untuk mengetahuinya, guru-guru dapat mengajukan berbagai pertanyaan. Menyimak konsentratif. Bentuk lain dari menyimak konsentratif yang menuntut para siswa untuk memperhatikan urutan ide-ide adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan sederhana mengikut sertakan anak-anak mengulangi apa yang telah dikatakan dalam pernyataan kumulatif para siswa terdahulu. Contohnya, Ani, saya membeli apel. Ana, saya membeli apel dan pisang. Ina, saya membeli apel, pisang, dan durian. Ida, saya membeli apel, pisang, durian, dan semangka. Yang kedua, tulisan kedua yang menarik adalah mematolmimkan suatu cerita yang terdiri dari atas 3 atau 4 adegan yang telah disajikan secara lisan. Dan yang terakhir, penceritaan kembali cerita tersebut dengan urutan yang wajar. Hal lain yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak adalah menganalisis rekaman singkat atau pidato yang dibacakan oleh guru. Adapun yang dapat mereka simak adalah memperhatikan pendahuluan atau kalimat pembuka, menyimak hal-hal penting yang terdapat dalam pidato, mendiskusikan hal-hal penting yang telah disimak, dan memperhatikan kesimpulan. Upaya peningkatan daya simak. Kegiatan menyimak sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, daya simak perlu ditingkatkan demi keefektifannya. Menurut Sadono, 2012 ada beberapa teknik untuk meningkatkan kemampuan daya simak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simak ulang ucap. Di dalam simak ulang ucap, peserta didik diminta untuk dapat mengulang apa yang telah diucapkan oleh guru. Kegiatan ini dilakukan pada tahapan murid sekolah rendah atau pada saat murid belajar bahasa asing pada tahap dasar atau awal. Yang kedua, mengidentifikasi kata kunci. Dalam mengidentifikasi kata kunci, peserta didik mendengarkan kalimat panjang yang diucapkan oleh guru dan mereka bisa untuk mencatat beberapa kata kunci yang dapat mewakili pengertian kalimat tersebut. Yang ketiga, parafrasa. Pada parafrasa, guru meminta peserta didik untuk menyatakan kembali mengenai isi bahan simakan tersebut dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Lalu merangkum. Dalam merangkum, guru memberikan materi kepada peserta didik secara lisan. Kemudian, peserta didik tersebut diminta untuk merangkum bahan simakan yang telah disampaikan tersebut. Lalu yang terakhir, menjawab pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan, guru memberikan bahan simakan. Kemudian, peserta didik disuruh untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Dalam penelitian ini, cara dominan digunakan adalah dengan menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang sedang disimak. Penyimak yang baik perlu mengetahui syarat efektif menyimak. Adapun cara tersebut ialah menyimak dengan berkonsentrasi, menelaah materi simakan, menyimak dengan kritis, dan membuat catatan. Sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut, maka dapat meningkatkan daya simak dan penyimak dapat melakukannya dengan cara bertahap hingga dapat melakukan kegiatan menyimak yang efektif dan dapat memberikan masukan atau kritikan kepada pembicara. Untuk menjadikan kegiatan menyimak yang efektif, penyimak harus termotivasi dan mampu melakukannya dengan baik. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Devi Marcella yang sudah menjelaskan materi kedua. Itulah materi yang telah kelompok kami sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Wanda Haditya Putri. Apa saja manfaat dari menyimak eksploratif? Di sini saya sendiri yang akan menjawabnya. Jawabannya, menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Manfaat menyimak eksploratif yaitu, pertama, menemukan gagasan baru, kedua, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu. Yang ketiga,
dapat menemukan topik baru yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, dapat menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Kepada Saudari Wanda, apakah sudah cukup jelas dengan jawaban yang saya berikan? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.